Jadi pembahasan tentang ada masalah lafadz 4 hari dalam fikih safar. Itu perlu didudukkan kasusnya. Bahwa safar itu ada dua. Ada safar sair, ada safar nazil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar jelas? Oh, Ya. Sudah terdengar atau belum ini? Ya, saya Ahmad dari Bantul, Yogyakarta, Ustadz. Ya, Pak Ahmad silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ahmad Sabik. Saya mau bertanya, begini Ustadz, terkait dengan keringanan qashar dalam perjalanan atau safar Ustadz. Misalnya ada orang yang berhaji atau mungkin umroh, kalau haji datangnya di Mekah itu kloternya awal Ustadz, sehingga dia ketika di Mekah itu bermukim lebih dari 4 hari. Atau mungkin orang yang umroh ke Madinah atau ke Makkah, dia di sana lebih dari 4 hari. Nah, pertanyaan kami, apakah dia ini mengqashar sholat atau menyempurnakannya Ustadz? Nah, ini kemudian kalau misalnya disempurnakan sebagaimana pendapat jumhur, apakah bila orang yang berhaji itu nanti ke Mina, kemudian ke Arafah dan ke Musdalifah itu, apakah dia juga menyempurnakan atau mengqashar karena ikut manasik haji Nabi Ustadz? Nah, begitu Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad dari Bantul, Jogja. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz, bisa langsung dijawab. Baik. Tentang masalah qashar bagi orang yang musafir. Qashar itu meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Menjadikan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti zuhur, asar, isya dikerjakan menjadi 2 rakaat. Adapun yang subuh tetap 2, yang maghrib tetap 3. Yang subuh tetap 2, yang maghrib tetap 3. Itu qashar. Nah, qashar itu disyariatkan bagi musafir. Qashar itu disyariatkan bagi musafir. Orang yang sedang safar, sedang melakukan perjalanan jauh. Itu disyariatkan. Entah kita mengatakan disyariatkan dalam arti wajib, dan itu pendapat sebagian kecil para ulama, atau disyariatkan dalam arti sunnah, dan itu mazhab jumhur para ulama. Lepas dari masalah itu pokoknya disyariatkan. Pokoknya disyariatkan. Tapi jenengan tadi membahas masalah 4 hari 4 hari. Perlu didudukkan permasalahannya. Jadi pembahasan tentang ada masalah lafadz 4 hari dalam fikih safar. Itu perlu didudukkan kasusnya. Bahwa safar itu ada dua. Ada safar sair, ada safar nazil. Ada safar sair, ada safar nazil. Safar sair itu yang memang sedang perjalanan. Jadi sedang di atas kendaraan, sedang perjalanan. Orang yang memang sedang perjalanan itu selamanya mengambil hukum safar selagi masih safar. Meskipun berbulan-bulan, meskipun bertahun-tahun, dan macam-macamnya. Gambarannya begini. Ini buat gambaran ekstrim aja lah. Zaman dahulu, tatkala mbah-mbah kita dulu berangkat haji, itu kan naiknya itu dari tempat dia ke Jakarta itu naik kereta. Dari sini itu misalkan Sedayu, itu kan ke Surabaya. Di stasiun mana? Pasar Turi ya? Itu tuh naik kereta. Kereta zaman dulu itu loh, kereta jadul. Kereta jadul yang zaman dulu itu, yang tot itu, yang dulu. Jadi kemudian berangkat sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta kemudian dia naik kapal. Naik kapal itu menyusuri kapal sampai di pelabuhan Yaman. Sampai di pelabuhan Yaman. Dari Yaman turun beli onta toh. Beli onta. Terus berangkat naik onta itu sampai ke Mekah. Itu butuh waktu 6 bulan.
perjalanan yang panjang itu butuh waktu 6 bulan. Lah, perjalanan yang sepanjang itu namanya safar sair. Wong safar yang memang sedang dalam posisi safar. Posisi sedang kondisi safar. Lah, orang yang safar jenis ini berapapun lamanya tetap mengambil hukum qasar. Tetap mengambil hukum safar. Dan salah satu di antara hukum safar adalah mengqasar sholat. Mengqasar sholat. Yang kedua, safar nazil. Safar nazil. Safar nazil itu, yang kedua safar nazil. Safar nazil itu orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya menuju ke sebuah tempat. Di sana menyelesaikan keperluan, kemudian akan balik ke kampung halamannya. Lah, tatkala dia sedang pergi perjalanan dari rumah dia sampai di tempat yang dia tuju, itu namanya safar sair. Begitu nyampe, dia turun, barang-barangnya ditaruh, kemudian dia netep di situ beberapa waktu sampai hajatnya terpenuhi, kemudian dia akan melanjutkan perjalanan. Lah, selagi dia netep di kota lain, bukan untuk netep selamanya, tapi sementara untuk menyelesaikan hajahnya, maka ini namanya safar nazil. Ini safar nazil. Nah, safar nazil, paham ya? Jadi untuk mendudukkan kata-kata 4 hari tadi loh, karena jangan nyebut-nyebut kata-kata 4 hari. Safar nazil itu ada 2 kemungkinan. Ini pemetaan fikihnya. Safar nazil itu ada 2 kemungkinan. Safar nazil mustaqir sama safar nazil mutaraddid. Safar nazil mustaqir itu adalah safar nazil yang netep di situnya berapa hari, pulangnya kapan, itu paten. Kalau bahasa sekarang itu wis tuku tiket PP. Berangkat ke Jakarta, di Jakarta akan ada urusan selama sepekan. Dia sudah ngerti akan pulang pekan depan karena tiketnya sudah ada. Dia itu nazala, singgah di Jakarta, mustaqir di Jakarta selama sepekan. Mustaqir itu tetap di Jakarta selama sepekan. Adapun safar nazil mutaraddid. Safar nazil mutaraddid itu orang yang safar, singgah di Jakarta. Berapa lama di Jakarta? Tergantung kondisi. Selesai sekarang, besok beli tiket pulang. Selesai besok, hari ini nggak selesai, teruskan besok. Selesai besok, beli tiket sorenya, lusanya pulang. Misalkan begitu. Itu namanya safar sair mutaraddid. Nah, yang jenengan masalahkan tadi adalah safar sair yang mustaqir. Jadi gambarnya adalah orang yang, gambarnya jenengan tadi adalah orang yang budal haji. Kloter-kloter pertama itu kan turun Jeddah langsung ke Madinah, atau kloter-kloter pertama. Turun Jeddah langsung ke Madinah. Kloter-kloter terakhir turun Jeddah langsung ke Mekah. Kloter pertama itu dari turun Jeddah ke Madinah. Di Madinah itu lama nih haji. Bisa sampai 20 hari. Bisa sampai 20 harian kalau di kota Madinah, kalau haji. Haji reguler. 20 harian. Lah, 20 hari itu dia sudah pasti bahwasanya dia tidak akan meninggalkan Madinah selama 12. Karena sekudel perjalanan itu sudah pasti. Apa yang harus dilakukan? Sholatnya qasar terus atau enggak? Sholatnya qasar terus atau enggak? Karena itu. Lah, orang yang semacam ini, yang dalam istilah fikih itu adalah safar nazil mustaqir. Safar nazil mustaqir itu dibatasi 4 hari untuk mengambil hukum safar dalam mazhab jumhur. Dibatasi 4 hari untuk mengambil hukum safar dalam mazhab jumhur. Dalam artian hari pertama, kedua, ketiga, keempat dia musafir. Masuk hari kelima harus mukim. Maksudnya mengambil hukum mukim. Lah di hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat kalau dia sholat maka sholatnya qasar. Tapi kalau sudah masuk hari yang kelima dalam mazhab jumhur maka sholatnya mukim. Sholatnya itu sempurna. Sholat orang yang mukim. Tapi para jemaah sekalian, jadi ini berlaku bagi orang yang sholat sendirian atau jadi imam. Adapun kalau dia sedang di Madinah, kemudian dia sholat di Masjid Nabawi, maka yang jadi makmum itu ikut imam. Meskipun dia musafir,
Tapi karena imamnya mukim, maka dia sholat mukim. Meskipun itu hari awal kedatangan. Meskipun itu hari awal kedatangan. Jadi jangan rancukan masalah. Dalam arti orang yang di sana dan sholatnya ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, meskipun lama, meskipun baru datang, masih dari 1, 2, 3, 4, maka dia sholatnya sholat mukim. Karena masalahnya sholat mukim, ikut imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diikuti untuk dijadikan untuk diikuti. Nah, adapun kalau pas sholat di hotel atau pas ini nggak menangi waktu nih dan macam-macam sehingga dia itu harus sholat sendirian dan macam-macamnya, maka tatkala itu dia sholat sebagai orang yang musafir, bukan sebagai orang yang mukim. Wallahu alam bissawab. Nah, ada pertanyaan selanjutnya tadi Ustaz, tapi anak kurang jelas juga, apakah saat manasik di sana gitu loh Ustaz, apakah tetap disempurnakan sholat atau tetap tatkala dia manasik, ikuti manasiknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selama manasik itu dia posisinya musafir. Jadi beliau itu orang Madinah. Perjalanan dari Madinah ke Makkah itu 450 kilo. 450 kilo itu panjang loh. Jelas-jelas musafir. Jelas-jelas bahwasanya dia itu adalah seorang musafir. Lah pada waktu Rasulullah SAW itu datang di kota Makkah hari keempat, tanggal 4 maksudnya. Tanggal 4 Dzulhijjah. 4, 5, 6, 7. Tanggal 8-nya beliau pergi ke Mina. Tanggal 8-nya berarti pergi ke Mina. Karena bicara 4 hari itu diambil dari hadis ini. Beliau masuk hari 4, dianggaplah 4, 5, 6, 7. 4 hari, tanggal 8-nya beliau berangkat ke Mina. Lah, lakukan manasik persis dengan yang dilakukan oleh beliau. Saat sholat-sholati, modelnya semacam apa, lakukan. Kalau memang dia adalah musafir, maka berlaku hukum safar. Makanya kan Rasulullah SAW pada waktu di Mina, pada waktu beliau itu di Mina, maka beliau itu sholatnya di jamak dan di qashar. Beliau itu sholatnya di jamak dan di qashar. Begitu juga tatkala di Arafah, begitu juga tatkala di tempat-tempat yang lainnya. Kalau memang dia itu ngimami sendiri dan dia adalah posisinya orang yang ini sudah itu dan macam-macamnya. Karena Rasulullah SAW tatkala itu juga seorang musafir. Wallahu a'lam. Nah.